Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Selvi Soliha. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu reward power. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu reward power, kita akan bahas dulu apa sih itu power. Power merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan adanya faktor itu, seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara individu maupun kelompoknya. Sehingga individu ataupun kelompok tersebut bersedia untuk melakukan apa saja yang telah dikehendaki oleh pemimpin. Atau dengan kata lain, dengan adanya power, pemimpin dapat memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Dalam leadership atau kepemimpinan, power identik dengan kekuatan dan kekuasaan. Power juga merupakan sarana kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Power sebagai alat menjalankan pengaruh. Power adalah kemampuan atau ability untuk menjadikan orang lain mau melaksanakan sesuatu yang telah diperintah oleh pemimpinnya. Adapun menurut Ahmad, power adalah identifikasi sebagai kemampuan seseorang atau bagian dalam organisasi untuk mempengaruhi orang lain atau bagian lain agar menjalankan perintah atau mengerjakan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka inginkan. Untuk mencapai tujuan sesuai keinginan pemilik power, sementara itu authority adalah hak atau right untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Agar sejalan dengan pengertian tersebut, Ahmad juga mengatakan otoritas merupakan kekuatan untuk mencapai hasil yang diinginkan, tapi hanya mencakup kekuatan yang telah digariskan menurut hierarki atau garis komando formal dengan sifat tertanam dalam posisi, sehingga otoritas hanya muncul karena posisi dan bukan karakteristik individu, di mana oleh bawahan secara sukarela atau legilimat, bukan karena keterpaksaan. Ada 7 macam kekuasaan. Yang pertama, legitimate power, coercive power, expert power, informational power, reward power, connection power, dan referent power. Sekarang udah paham kan apa itu power? Nah, adapun jenis-jenis power. Dari jenis-jenis power itu, salah satunya adalah reward power yang akan kita bahas kali ini. Jadi, tetap tonton video ini sampai selesai ya. Reward power atau kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan untuk memberi keuntungan yang positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Hal ini bisa terlaksana dalam konteks bahwa sang pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arah-arahannya. Seperti namanya pula, kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk memengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginan pemimpin. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau bahkan penempatan tugas yang lebih menarik. Adapun dalam kekuasaan ini, seorang pemimpin atau manajer dapat menunda pembagian reward tersebut sebagai hukuman daripada bawahannya jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Kekuasaan balas jasa atau reward ini timbul karena posisi atau jabatan seseorang yang memungkinkan dirinya memberikan penghargaan ataupun imbalan terhadap pekerjaan ataupun tugas yang dilakukan oleh orang lain. Pada kekuasaan reward power ini, biasanya target atau bawahan rela memenuhi keinginan atasan karena ingin memperoleh hadiah atau reward. Dia percaya sepenuhnya dan dikontrol oleh pimpinan. Adapun dalam bentuk kekuasaan ini biasanya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai masyarakat atau yang dipimpin itu lebih cenderung melakukan sesuatu dengan baik apabila mendapatkan balasan yang disukai. Bentuk paling populer dari balasannya ini adalah seperti menaikkan gaji, memberikan promosi, atau memberikan pujian. Namun, kekurangannya, kekuasaan tipe reward power ini adalah ia akan melemah apabila reward yang diberikan
tidak memiliki nilai kepuasan yang cukup bagi orang lain atau bagi yang dipimpinnya. Adapun contoh dari reward power adalah seorang manajer dalam sebuah perusahaan marketing telah menjanjikan akan memberikan tiket liburan kepada pegawai yang bisa mendapatkan 100 sponsor dalam 1 bulan. Atau adapun seorang manajer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian kinerja sehingga dapat menentukan besaran kenaikan gaji terhadap bawahannya. Kemudian, adapun contoh yang sering terjadi di lingkungan sekitar kampus atau mahasiswa itu adalah seorang dosen yang memiliki wewenang. Ia menjanjikan akan memberikan nilai A kepada mahasiswa yang telah aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Di dalam contoh tersebut, telah adanya hubungan timbal balik yang positif di antara kedua belah pihak, antara pemimpin dan juga bawahan. Pemimpin memberikan reward atau penghargaan kepada bawahan yang telah memenuhi kriteria atau telah bekerja keras dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan bawahan sudah berusaha semaksimal mungkin agar apa yang ia lakukan bisa mendapat penghargaan. Dari situ, kita juga dapat melihat bahwa para pemimpin sudah mendapatkan kekuasaannya. Kekuasaan yang ia dapat adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward. Sehingga para bawahan juga termotivasi untuk melakukan kinerja yang lebih baik agar bisa mendapatkan reward dari pemimpin mereka. Jadi mereka menuruti apa yang pemimpin mereka perintahkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton video sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.